dipresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Widya Hutanasana. Perkenalkan, nama saya Kafrudin. Perkenalkan, nama saya Zafira Anjali. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Perkenalkan, nama saya Tisana Yamanakti. Perkenalkan, nama saya Nafila Anzar Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Sofi Akmal. Oke, materi yang pertama yaitu mengenai Kabinet Demokrasi Liberal. Yaitu menurut kalian dalam 7 kabinet ini kebijakan apa saja yang dianggap sangat berpengaruh dan penting bagi bangsa Indonesia? Itu akan dibacakan oleh Haida dan juga Nafila. Yang pertama ada Kabinet Ali Sastra Midjoyo II. Kabinet ini bagus karena memiliki program kerja yang sangat berpengaruh bagi kemajuan bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi masyarakat. Program Ali yang pertama pembatalan konversi meja bundar atau KMB. Yang kedua meneruskan perjuangan mewujudkan kekuasaan de facto Republik Indonesia atau Irian Barat. Perjuangan ini bersandarkan pada kekuatan rakyat dan kekuatan anti kolonialisme di dunia internasional. Yang ketiga, menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Program ini bersandarkan kepentingan rakyat dan menunjuk pada perdamaian dunia. Yang keempat, meneruskan kerjasama dengan negara-negara Asia Afrika dan melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung. 5. Memulihkan keamanan, membangun sektor ekonomi, keuangan, industri, pertanian, peternakan, perikanan, perhubungan, pendidikan dan kebudayaan, perburuhan dan kepegawaian. Program kerja lainnya yang juga dilakukan adalah untuk bentuk daerah otonom dan meningkatkan pertahanan dalam negeri. Untuk kabinet yang kedua akan dibacakan oleh Tista dan juga Sri. Kabinet yang kedua ada Kabinet Muhammad Natsir. Adapun program Kabinet Natsir adalah sebagai berikut: mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Dewan Konstituante dalam waktu yang singkat, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang bulat berdasarkan pasal 146 di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Menggiatkan berbagai usaha untuk mencapai keamanan dan ketentraman. Mengembangkan dan memperkokoh kekuatan perekonomian rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan kegiatan perekonomian nasional yang sehat serta melaksanakan keragaman dan kesamarataan hak antara buruh dan majikan. Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dalam hal kesehatan dan kecerdasan. Menyempurnakan organisasi angkatan perang dan pemulihan mantan anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat. Kabinet yang selanjutnya akan dibacakan oleh Zafira dan juga saya. Yang ketiga ada Kabinet Gunting Syafruddin. Gunting Syafruddin adalah kebijakan pemotongan nilai uang atau sanering yang dilakukan Menteri Keuangan Syafruddin Prawira Negara. Kebijakan yang berani itu diambil untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia yang sedang merosot. Gunting Syafruddin berhasil mengurangi jumlah uang yang beredar. Dengan berkurangnya jumlah uang, inflasi turun. Namun secara jangka menengah, kebijakan ini tak cukup untuk mengatasi kekacauan ekonomi. Jumlah uang yang beredar terus meningkat dan inflasi terjadi lagi. Sedangkan untuk jangka panjang, Gunting Syafruddin menimbulkan dampak psikologis bagi pelaku ekonomi. Perusahaan-perusahaan besar dengan modal kuat menimbun barang kebutuhan masyarakat. Ini membebani rakyat dan merugikan pedagang kecil. Selanjutnya yaitu kira-kira apa yang membuat seringnya terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal akan dibacakan oleh Ega. Di era demokrasi liberal merupakan masa di mana Presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia 1990. Faktor yang menyebabkan seringnya terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal adalah karena pada masa ini Indonesia menganut sistem multi-partai. Akibatnya, partai politik saling beradu kepentingan dan rasa persaingan antar golongan membuat
anggotanya lebih mengutamakan kepentingan partai mereka sendiri. Karena kepentingan yang saling berbenturan itu, tidak ada kabinet yang dapat melaksanakan program sehingga tuntunan dari parlemen juga tidak tercapai. Kabinet-kabinet sering jatuh akibat mendapatkan mosi tidak percaya dari kelompok oposisi yang kuat di parlemen. Masing-masing kabinet yang terbentuk juga tidak bisa menjalankan program mereka dengan baik karena terjadi gerakan pemberontakan seperti DI, TII, APRA, RMS, dan Andi Aziz. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata.